Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sholat zuhur musola An-Nur yang insya Allah yang hadir, tak lupa saya mengawali kajian dengan berharap, berdoa, memohon kepada Allah, semoga bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini selalu sehat walafiat. Allah limpahkan keberkahan untuk rezekinya, keberkahan untuk keluarga dan juga usianya. Tentu hari ini menjadi hari yang membahagiakan kepada kita, dan insya Allah kita patut syukuri karena kita bisa bekerja dengan sehat walafiat. Kalau sakit, saya yakin Bapak tidak bisa berangkat kerja ya, dan insya Allah meskipun dalam suasana bekerja mencari nafkah, Bapak bisa meluangkan waktu untuk sholat sebagai bentuk kewajiban kita dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini sholatnya bisa berjamaah di tempat yang mulia ini. Semoga Allah terima setiap amal ibadah kita, Allah berikan kebaikan kepada kita baik di dunia maupun kelak besok di hari kiamat. Dan semoga setiap langkah kehidupan kita dianggap sebagai ibadah yang berpahala. Meskipun mencari rezeki, tapi kalau kita niatnya ibadah lillahi ta'ala, maka yang kita hasilkan insya Allah berkah, yang kita berikan kepada keluarga itu dianggap sebagai sedekah yang berpahala. Apalagi hari ini tak terasa kita sudah berbeda dengan hari yang lalu, karena kita sudah berada di tahun 1446 Hijriyah. Ini kalau kalender Hijriyah memang tidak begitu kerasa ya Pak, bedanya ya Pak ya. Ya, karena kebetulan juga tahun baru kita kok ya jatuh hari apa Pak? Minggu. Jadi liburnya itu kok yang nggak nambah ya. Kayak biasa saja. Tetapi kita sekarang sudah di bulan Muharram. Ya, bulan Muharram ini juga menjadi salah satu bulan yang dimuliakan ya, karena ibadah berpahala, ditingkatkan ibadahnya, ditingkatkan pahalanya. Apalagi di bulan Muharram nanti ada satu hari yang dianggap mulia, yaitu tanggal 10-nya. Tanggal 10 Muharram ya, itu dianggap mulia karena kita disunahkan melakukan ibadah, khususnya apa? Puasa. Puasanya namanya puasa Asyura ya. Meskipun di Indonesia nanti agak sedikit berbeda pendapat, karena tanggal satunya Pak itu ada yang Minggu, ada yang Senin ya. Meskipun yang Senin ini nggak masyhur karena tidak ada pengumuman, tapi kalau di NU itu menetapkan karena ya hari Sabtunya itu nggak bisa ngelihat hilal, maka minggunya itu masih tanggal 30 Zulhijjah, maka baru Seninnya tanggal 1 ya. Makanya nanti mungkin agak berbeda tentang tanggal 10-nya kapan. Tapi yang jelas kalau Bapak memakai kalender yang tanggal 1-nya hari Ahad ya, berarti puasanya kalau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Berarti Selasa depan itu tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram, yang pahalanya Pak menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya. Dan di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan para nabi dari mara bahaya. Mulai dari Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api Raja Namrud ya. Nabi Nuh selamat dari banjir bandang.
Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun tanggal 10. Dan semoga Bapak nanti tanggal 10 juga dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang belum menikah juga semoga ketemu jodohnya. Yang sudah menikah semoga nggak nambah lagi ya. Tapi nambahnya anaknya saja. Yang belum punya rumah semoga rezekinya diluaskan Allah ya. Karena tanggal 10 ini tanggal yang baik ya. Saking baiknya sampai nama bulan Muharram, Mbak, kalau di Jawa itu diambilkan dari tanggal 10. Kan tanggal 10-nya kan namanya apa tadi? Asyura ya Pak ya, dari kata asyaratun ya artinya 10 Pak. Kalau bulan Muharram kalau di Jawa itu namanya bulan apa Pak? Suro ya Pak ya. Suro ini berangkat dari kata Asyura ya. Hanya saja di Indonesia ada yang unik Pak. Kalau saya sebut malam 1 Suro itu bayangannya apa Pak? Geris ya. Atau memedi ya. Malam 1 Suro, nggak boleh keluar malam-malam karena malam 1 Suro. Kenapa orang Indonesia kok Suro jadi mistis Pak? Karena ada film yang dulu dibintangi oleh bintang film fenomenal yang suka setan-setan ya. Judulnya filmnya apa? Malam 1 Suro kan gitu kan. Ini awalnya tontonan jadi apa? Tuntunan ya. Yang tuntunan cuma jadi tontonan kan gitu kan Pak ya. Orang Indonesia kan unik-unik Pak. Yang dulunya itu nggak ngeri jadi ngeri. Terowongan Casablanca itu kan biasa aja ya Pak ya. Tapi gara-gara ada film Terowongan Casablanca itu kalau sopir truk malam-malam lewat situ Pak, itu harus klakson dulu ya. Amit-amit Mbah, cucunya lagi lewat, jangan diganggu Mbah gitu kan. Lah kalau mbahnya ganggu ini mbah apaan ya? Berarti kalau kita anggap memedi kok mbah kita, berarti kita cucunya setan ya Pak ya. Karena di Indonesia itu Pak, antara alam barzah ya, alam jin itu seolah-olah sama Pak ya. Alam barzah itu kan alam setelah kematian seseorang ya. Ruhnya orang itu kalau sudah meninggal kan berpisah dengan jasad ya. Itu kan ke alam kubur atau alam barzah. Disebut barzah itu artinya pemisah. Tidak bisa yang meninggal itu balik ke dunia seperti biasanya. Makanya disebut alam barzah. Tetapi di Indonesia kalau orang meninggal kok tidak wajar, maka jadi arwah gentayangan ya Pak ya. Ada orang Pak minum racun tikus meninggal, itu namanya meninggal wajar atau meninggal tidak wajar Pak? Ada orang gantung diri Pak, kok meninggal pakai tali ya, talinya ditali ke atas gitu, kok meninggal, itu berarti meninggalnya wajar atau enggak wajar Pak? Harusnya orang itu kalau minum air putih kok meninggal berarti wajar nggak Pak? Nggak wajar. Tapi kalau minum racun tikus kok meninggal berarti wajar nggak Pak? Orang itu kalau cuma digelitikin gitu kan, gitu meninggal, berarti wajar nggak Pak? Enggak. Tapi kalau gantung diri kok nggak bisa napas, itu namanya meninggalnya wajar nggak Pak? Ya wajar. Justru kalau minum racun tikus kok kok seger gitu ya Pak. Ini malah nggak wajar ya. Minimal nanti dia jadi apa ya, jadi Superman ya, karena minum racun tikus kok meninggal ya. Seolah-olah kan dia jadinya setan ya. Ini kan gara-gara tuntunan yang dijadikan tontonan atau tontonan yang jadi apa? Tuntunan. Karena Muharram itu mulia. Disebut Muharram itu bulan yang dimuliakan. Dan insya Allah nanti tanggal 10-nya kita berencana untuk puasa ya Pak ya. Tapi kalau Bapak kok nanti tanggal 10-nya kok nggak berpuasa, nggak apa-apa, karena puasanya puasa sunnah. Tapi kalau nggak puasa sunnah tapi pengen dapat pahala puasa, caranya bagaimana? Memberi makan orang yang berpuasa ya. Meskipun memberi makan orang yang berpuasa itu kan dilarang ya Pak ya. Kenapa Pak? Karena memberi makan orang yang berpuasa, harusnya memberi makan orang yang berbuka puasa. Makanya nanti kalau tanggal 10 Bapak punya rezeki yang melimpah, bilang, ini ada 10 paket berbuka puasa, taruh di masjid, hanya bagi yang berpuasa yang boleh ngambil. Berarti kalau ada 10 orang berpuasa kok makan nasi pemberian kita Pak,
kita ini dapat pahala puasa dari 10 orang. Ya, insya Allah nanti masuk surganya lewat jalur yang khusus bagi orang yang berpuasa. Namanya apa? Pintunya namanya Ar-Royyan. Tapi Bapak dapat jalur itu jalur honoris causa Pak ya. Kehormatan, karena nggak puasa tapi kok lewat orang-orang berpuasa itu kan jalur kehormatan. Ini sebagai pengingat. Tetapi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita berkaitan dengan fikih ibadah, khususnya sholat ya, khususnya berkaitan dengan sholat sunnah, yang judul kita kali ini adalah tahiyatul masjid. Ini menjadi salah satu sholat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah, karena saking muakkadahnya, meskipun orang masuk masjid, khatib naik ke atas mimbar sudah khutbah, Nabi tetap mensunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Hanya saja nanti kita akan membahas tentang pertama pengertian dari tahiyat, yang kedua pengertian dari masjid, yang ketiga pengertian dari tahiyatul masjid itu sendiri, termasuk dalil-dalilnya, hukum-hukum berkaitan dengan tahiyatul masjid. Misalnya kalau masuk masjid tapi mau azan, kira-kira dengar azan dulu atau sholat dulu, ketika khutbah dengerin khutbah atau duduk saja ya, atau sholat tahiyatul masjid, termasuk tahiyatul masjid di waktu-waktu yang dilarang boleh atau enggak. Misalnya setelah sholat subuh, setelah sholat asar, itu kan enggak boleh, tapi boleh atau enggak. Atau di sesuatu tempat yang bukan disebut masjid tapi musola, kayak kita ini kan musola ya, apakah ada tahiyatul musola atau tidak. Atau kalau pas Bapak Jumatan di parkiran P4 apa ya? 9. Oh, sampai 9. Oh, P4 itu kan zaman Pak Harto ya. Berarti ini lebih dari Pak Harto, P9 ya. Apakah ada sholat tahiyatul parkiran atau enggak ya? Terus kalau pas ada khotib kok sholatnya di parkiran, itu kita sholat apa? Ini nanti kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Atau kalau langsung duduk aja, apakah ada gantinya atau tidak dari tahiyatul masjid itu sendiri? Ya, kita akan bahas yang pertama dari sisi pengertian. Tahiyatul masjid itu berangkat dari dua kata, yaitu tahiyat dan masjid. Ya, digabungkan dengan sholat. Sholat tahiyatul masjid, berarti sholat gara-gara tahiyat masjid. Kata tahiyat itu apa namanya, arti secara bahasa artinya penghormatan. Wa idza khuyitum bih tahiyatin. Kita kalau sholat juga ada tahiyat awal ya Pak ya, atau yang pas bukan tahiyat awal. Yang pas itu kalau dari sisi bahasa tasyahud awal. Tapi kalau mau sebut tahiyat berarti tahiyat ula ya, karena tahiyat itu ada taknya Pak. Itu kalau pakai bahasa Arab itu at-tahiyatul ula. Kalau yang pas at-tasyahud al-awwal. Tapi enggak apa-apa, kita sebut awal itu sudah menjadi bahasa kita. Ya, itu juga namanya tahiyat. Berarti tahiyat itu artinya apa? Penghormatan. Ya, dalam Al-Qur'an kalau kalian diberi penghormatan orang, maka balaslah yang lebih bagus, minimal setara. Ya, meskipun nanti kita juga baca dalam Al-Qur'an ya, tahiyatnya orang-orang beriman besok di hari kiamat ketika di surga adalah apa? Salam, yaitu penghormatan kepada orang lain itu dengan salam kalau bertemu. Maka tahiyat masjid artinya adalah sholat penghormatan kepada masjid ya. Dan kita itu Pak diajari untuk menghormati orang lain dan menghormati sesuatu yang berharga ya. Makanya tahiyat itu nanti tidak cuma ke masjid, ada tahiyat ke Masjidil Haram, yaitu dengan tawaf. Tahiyat ketika masuk masjid dengan sholat. Tahiyat ketika ketemu saudara muslim dengan salam ya. Ini namanya tahiyat. Termasuk ketika diberi hadiah sebagai sebuah penghormatan, maka balaslah yang lebih bagus, minimal setara. Nah, para ulama menyebutkan kalau disalami maka dijawab apa? Salamnya. Tapi ya kalau diberi hadiah, kalau bisa balas dengan hadiah,
yang lebih bagus atau setara, atau setidaknya Pak mengucapkan doa semoga Allah membalas yang lebih bagus. Makanya biasanya kalau dikasih sesuatu Pak, jawabannya terima kasih. Bahasa Arab terima kasih apa Pak? Syukron, ya Pak ya. Makanya Bapak kalau bilang syukron itu sama dengan terima kasih. Terima kasih sama dengan syukron. Mau kau pakai bahasa Jawa boleh, Indonesia boleh, Arab boleh Pak. Oh syukron ya, itu Pak ya, itu boleh. Oh terima kasih ya, nggak apa-apa. Oh matur thank you, nggak apa-apa. Itu terima kasih. Terus didoakan, yaitu jazakumullahu khairon atau jazakumullahu ahsanal jaza. Itu sebagai bentuk pembalasan yang saat itu juga, ya, yaitu dengan mendoakan. Jazakumullah itu artinya semoga Allah membalasmu dengan khairon, dengan baik, atau ahsanal jaza atau sebaik-baiknya apa? Balasan. Itu sebagai bentuk tahiyat, ya, yang diberikan kepada kita, kita balas. Itu bahasa Arabnya tahiyat. Adapun masjid itu sendiri Pak, kita bisa ketahui maknanya, yaitu secara bahasa masjid itu maknanya apa? Tempat sujud, namanya masjid, ya. Tempat untuk bersujud kepada Allah namanya masjid. Meskipun orang Indonesia itu mengidentikan tempat sujud itu dengan sajadah, ya, meskipun sajadah itu Pak ya sama artinya dari sujud itu sendiri, tempat sujud. Maka sebenarnya masjid itu maknanya ada 3. Yang pertama makna umum, yaitu bumi, karena Allah jadikan bumi sebagai tempat sujud. Dan ini salah satu keistimewaan dari Nabi Muhammad, yaitu seluruh bumi bisa digunakan untuk sujud kepada Allah. Maka Nabi menyebutkan wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahuron, dan semua bumi dijadikan kepadaku oleh Allah sebagai masjid, yaitu tempat untuk sujud, ya. Ini Pak, mungkin Bapak biasa saja. Biasa saja tuh gini, umat Islam itu sholat di mana saja biasa ya Pak ya, biasa. Tapi kalau agama lain itu yang namanya ibadah itu ya di tempat mereka beribadah, ya. Kalau Islam itu Pak, ibadahnya boleh di mana saja, bahkan Bapak boleh sholat di masjid mana saja. Tapi kalau beberapa agama lain itu Pak, misalnya orang-orang Nasrani, kok dia lagi liburan hari Minggu Pak ke tempat lain, itu kira-kira kalau hari Minggu mereka itu ibadah nggak di gereja sono, kira-kira ibadah nggak Pak? Nggak tahu ya Pak ya, Bapak kan nggak mantan ya Pak ya. Itu orang itu kalau pas Kristen itu Pak, kalau lagi liburan misalnya di Bapak nih, ya nggak orang lah ya, bukan kita ya. Hari Minggu jalan-jalan ke puncak, itu kira-kira orang Kristen itu kalau hari Minggu, oh ada gereja tuh, kita mampir dulu ibadah dulu gitu nggak Pak? Kira-kira kayaknya enggak ya Pak ya. Kalau Bapak ya jalan-jalan ke puncak nih, wah belum sholat duhur asar, ya udahlah kalau ke puncak kita sholatnya di mana Pak? Ya tahun kan gitu kan. Berarti kita ini kemana-mana ke masjid siapapun boleh, ya. Bahkan Pak sholat tidak harus di masjid. Ya Bapak misalnya nih lagi kemana nih, Bromo. Kalau ke Bromo itu pengen lihat apa sih Pak? Kawah ya. Terus pengen lihat matahari terbit kan gitu kan. Biasanya kan berangkat jam berapa? Jam 3. Terus naik jeep gitu kan. Oh berarti Pak kalau pengen lihat matahari terbit, kalau berangkatnya jam 3, berarti ngelewati sholat nggak Pak? Lewat. Minimal sholat apa? Subuh. Terus kalau di atas kok nggak ada masjid, kira-kira sholat nggak Pak? Nggak bawa sajadah gitu ya, kira-kira sholat nggak? Waduh, ya harusnya bisa sholat. Terus di mana dong? Ya di mana saja, karena bumi diciptakan oleh Allah sebagai apa? Masjid. Kalaupun tidak bawa sajadah, tidak ada masjid, kok ternyata ada hambaran pasir begitu Pak, kira-kira bisa digunakan untuk sholat nggak Pak? Bisa. Sujud di atas pasir boleh nggak Pak? Boleh. Kenapa? Karena justru dulu Masjid Nabawi di zaman Nabi, bawahnya itu tidak karpet, tidak berupa keramik, tapi apa? Pasir.
ya Pak ya. Makanya dulu di zaman Nabi orang itu kalau pipis di masjid kan nggak boleh, tapi ada orang pipis di masjid, oleh Nabi ya udah tolong bawakan apa, air 1 ember. Cara membersihkan orang pipis di masjid gimana caranya? Airnya disiramkan saja, dah selesai Pak. Suci nggak Pak? Zaman itu suci. Kenapa Pak? Karena bawahnya apa? Pasir. Kalau ada orang pipis di pasir ya udah tinggal siram aja, kan hilang Pak. Tapi kalau sekarang masjidnya ada karpetnya, ada anak kecil pipis di masjid, Bapak bawa air 1 ember, Bapak siramin gitu aja Pak. Kira-kira gimana Pak? Ya alhamdulillah jadi kemana-mana ya Pak ya. Malah jadi nambah banyak ya. Makanya di zaman dulu orang sholat itu bisa di mana saja, karena kata masjid ya makna pertamanya adalah bumi itu sendiri, yaitu tempat untuk sujud. Ini makna pertama. Makna yang kedua adalah tempat sholat di rumah. Nabi punya masjid di rumahnya, yaitu tempat sholat khusus di rumah untuk sholat. Bagi bapak-bapak itu sholat sunnah, bagi ibu-ibu sholat fardu dan sunnah. Kalau bapak-bapak sholat fardunya bagusnya di masjid, tapi kalau sholat sunnahnya Nabi bilang jangan jadikan rumah kalian seperti apa Pak? Kuburan. Makanya minimal sholatnya di rumah, baca Qur'annya di rumah. Bayangkan Pak, Nabi itu sholatnya Pak di rumah, sholat sunnahnya di rumah, padahal rumahnya itu RSSSSSSS ya Pak ya, S-nya banyak banget Pak. Rumahnya sangat sederhana, sempit ya, sumpek, sek-sekan, sumuk, selonjor saja susah Pak. Itu S-nya banyak. Buktinya Pak, Nabi ketika sujud di rumah itu kaki istrinya Pak itu di mana? Di depan beliau Pak ya. Kadang-kadang Nabi singkirin, kadang-kadang istrinya ngangkat sendiri kakinya. Saking apa? Ya kecilnya ya. Tapi meskipun samping masjid rumahnya Nabi kan nempel masjid Pak tuh. Tapi sholat malamnya Nabi di rumah atau di masjid Pak? Di rumah. Makanya Bapak kalau bisa di rumah itu ada tempat sholat, minimal punya sajadah ya Pak ya. Karena kalau Bapak di rumah kok punya tempat sholat khusus, itu apa? Berarti punya masjid di rumah ya. Termasuk perempuan-perempuan juga punya masjid di rumah, namanya masjid Pak. Ya, meskipun bukan masjid yang di apa luar ya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga yang ini ada hubungannya dengan tahiyatul masjid, yaitu tempat sholat yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Namanya apa? Masjid. Jadi ini ada pengertian yang agak-agak salah kaprah Pak. Di Indonesia itu tempat sholat 5 waktu kadang-kadang digunakan Jumatan, kadang-kadang tidak. Kalau digunakan untuk Jumatan namanya masjid, kalau tidak digunakan untuk Jumatan namanya apa Pak? Musola. Kita ini kan musola nih ya, langgar atau surau. Bapak tahu surau ya? Oke, makanya kalau orang-orang itu Pak sholat boleh di musola, berarti sholat boleh dilanggar. Boleh apa enggak Pak? Boleh Pak ya? Nah, ini pengertian kita Pak. Kalau asli orang Arabnya gini, aslinya ya, tempat sholat 5 waktu itu Pak, mau dibuat Jumatan mau tidak namanya masjid. Ya namanya masjid. Buktinya apa? Dulu Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah kan ke Kuba dulu tuh. Di Kuba Nabi membangun musola atau bangun masjid Pak? Masjid. Namanya Masjid Kuba. Tapi Masjid Kuba di zaman Nabi tidak digunakan untuk Jumatan. Tapi namanya bukan musola Kuba, tapi namanya masjid. Di zaman Nabi, orang-orang kampung di dekat-dekat Madinah itu mereka punya masjidnya sendiri-sendiri. Ada Pak suatu masjid yang ada orang pulang dari Masjid Nabawi ke kampungnya, mereka lagi sholat di masjid kampungnya, sholat asar Pak. Yang orang pulang dari masjid tadi bilang, kiblatnya ganti. Yang aslinya kiblat ngadep ke Baitul Maqdis ke utara. Ketika di Madinah Nabi Pak diganti menuju ke selatan ke Baitullah. Lah, masjid yang digunakan untuk sholat asar tadi, yang kiblatnya itu ternyata ganti dan ternyata orang tadi masih dalam keadaan sholat Pak, namanya masjid apa? Kiblatain. Kenapa disebut masjid Kiblatain? Karena dulunya Pak ketika terjadi perbedaan kiblat, orang-orang di situ masih sholat asar, ya kemudian kiblatnya ganti. Tapi tidak namanya musola Kiblatain. Ya, ini ada
distorsi pemakaian makna, pemakaian kata dari masjid menuju musola, karena musola itu Pak tempat sholat untuk sholat id di luar kota Madinah, namanya musola. Makanya Bapak kalau lagi di musola yang digunakan untuk sholat 5 waktu kok tahiyatul masjid, nggak apa-apa, tanpa harus diganti tahiyatul musola. Cuma masalahnya kita di sini kan sedikit ya. Kenapa? Karena subuhnya belum ada jamaahnya gitu aja Pak. Tapi kalau ternyata subuh ada sholatnya juga, kita sebut masjid pun nggak apa-apa. Paling-paling orang protes. Protesnya apa? Masjid kok kecil ya Pak ya. Ini kan bukan masjid, ini adiknya masjid kan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kita sebut musola ya nggak apa-apa ya. Tetapi yang jelas tempat sholat 5 waktu namanya masjid. Kalau digunakan untuk Jumatan namanya jami. Maka setiap jami itu masjid ya. Nanti Bapak kalau jalan-jalan ke Solo Pak, itu ada jami, ada masjid Syekh Zayid ya. Itu kalau di prasastinya itu ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab. Kalau yang bahasa Indonesia, telah diresmikan Masjid Jami Syekh Zayid, tulisannya Masjid Jami. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu masjidnya nggak ada, telah diresmikan Al Jami Syekh Zayid Pak. Telah diresmikan Jami Syekh Zayid, karena orang Arab kalau menyebut kata jami itu pasti masjid ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya cuma perbedaan bahasa saja. Tapi yang jelas masjid itu adalah tempat sholat 5 waktu. Makanya kalau kita masuk masjid sebagai bentuk penghormatan kepada masjid, kita diperintahkan untuk sholat ya. Meskipun begini, penyebutan sholat tahiyatul masjid itu Pak, itu yang menyebut para ulama ya. Awalnya nggak ada dari Nabi istilah sholat tahiyatul masjid. Ini ibaratnya gini, kalau kamu masuk masjid ya ngurmati masjid lah. Dengan apa? Sholat. Sholat apa? Sholat apapun. Oh, sholat apapun ya? Iya. Karena dalam rangka menghormati masjid, maka sholatnya namanya tahiyatul masjid. Tapi penamaan, nomenklatur, penamaan dari tahiyatul masjid itu bukan dari Nabi ya. Kok bisa? Ini kita akan baca hadisnya. Salah satunya dari riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Qatadah gini, idza dakhala ahadukumul masjida, ketika kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan kalian duduk, hatta yusolliya rakaataini, sampai sholat 2 rakaat. Sholat apa? Apapun ya. Makanya nanti Pak, kalau Bapak masuk masjid kok 2 menit lagi iqomah, ya sudah, qobliyah saja lebih bagus dan sudah dianggap menghormati masjid, meskipun tanpa harus niat tahiyatul masjid. Atau Bapak masuk masjid kok sudah sholat jamaah ya, ya sudah, tidak usah sholat tahiyatul masjid karena sudah langsung sholat. Karena yang tidak boleh itu jangan langsung duduk lah. Kenapa? Ya tahiyat dulu, karena masjid dianggap rumah Allah. Bapak masuk masjid setidaknya menghormati yang punya rumah, yaitu dengan apa? Sholat. Dan sholat itu kan menghormati ya, menghamba kepada Allah. Maka jangan langsung ujuk-ujuk masuk gitu kan ya. Minimal kalau kita masuk ke rumah orang kan tahiyatnya dengan apa? Assalamualaikum kan gitu ya Pak ya. Ya kalau ke masjid minimal dengan apa? Sholat. Tapi ini kalau masuk ke masjidnya. Tapi kalau ke lingkungan masjid, ya Bapak tidak harus sholat tahiyatul masjid. Karena kadang-kadang Pak, antara masjid dengan lingkungan masjid itu disamakan ya, padahal hukumnya beda. Hukumnya beda itu gini, Bapak kalau ditanya pipis di masjid boleh nggak Pak? Nggak boleh. Tapi kalau Bapak ke masjid kok pengen pipis, boleh nggak Pak? Bapak bisa kebelet nih, ya Allah pengen pipis, ya itu ada masjid tuh, pipis dulu yuk gitu ya. Berarti Bapak tuh pipis di masjid atau di lingkungan masjid Pak? Lingkungan masjid, karena pipisnya pastinya nggak di masjidnya, tapi di mana Pak? Toiletnya kan gitu ya. Misalnya nih Bapak pengen pipis terus nyari apa? Indomaret misalnya gitu ya. Pipis di Indomaret, berarti Bapak masuk ke Indomaret itu langsung pipis nggak Pak? Ya enggak, ya kenapa? Malu lah ya, kan ada apa kasirnya di situ kan, pasti nyarinya apa ya Pak? Toiletnya kan gitu ya. Bapak ke apa pom bensin terus pipis Pak, itu pipisnya di pom bensin atau di toiletnya Pak? Toiletnya, meskipun kita sebut dengan
pipis di pom bensin. Bukan berarti lantas bapak ke pom bensin mau ngapain? Mau pipis kan, itu ya enggak juga ya pak ya. Termasuk ke masjid ya. Makanya kalau pipis di masjid itu artinya bukan di masjidnya tapi di toiletnya. Dan toilet masjid itu meskipun lingkungan masjid tapi hukumnya beda dengan masjidnya. Kenapa? Karena bapak kalau nongkrong di toiletnya, kok bapak niat iktikaf, bisa nggak pak? Saat di toilet nih ngapain? Iktikaf, ya itu bukan iktikaf. Kalau iktikaf di masjidnya kan gitu kan. Makanya lingkungan masjid itu kadang-kadang mengambil hukum masjid, kadang-kadang tidak. Oke, kita akan lihat hadisnya. Yang kedua pak, Nabi itu suatu ketika pernah dakhala rajulun al masjidah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ah. Ya, Rasul ketika itu sedang khutbah hari Jumat. Ada orang masuk masjid, ternyata ketika dia masuk langsung duduk. Nabi nanya, "Asholaita, kamu udah sholat?" Jawabannya, "La, belum." "Kum, kalau gitu berdirilah, fasholli rakaatain." Kemudian sholatlah 2 rakaat. Padahal Nabi sudah khutbah di dalam masjid, tapi kalau masuk masjid tetap disuruh berdiri untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, dan dari hadis ini pak, nanti ulama menyimpulkan banyak hal. Di antaranya apa? Orang itu kalau lagi khotib boleh nggak ngomong dengan jamaah pak? Boleh nggak pak? Ya, ada khotib ini, udah masuk orang, udah sholat belum? Belum. Ya udah berdiri sholat 2 rakaat. Berarti khotib itu ngomong ke jamaah nggak pak? Ngomong. Kenapa? Kalau khotib nggak boleh ngomong ke jamaah, terus ngapain dia khutbah? Berarti dia di atas mimbar diem doang apa ya? Kenapa? Katanya nggak boleh ngomong dengan jamaah. Kenapa? Karena ini keliru pak. Kelirunya apa? Seolah-olah khotib itu suruh ngomong dengan dirinya sendiri. Makanya ketika khotib ngomong dengan dirinya sendiri, jamaah pada tidur. Padahal harusnya khotib ngomong dengan siapa pak? Jamaah. Makanya khotib itu kok ngomong dengan diri sendiri, jamaahnya saya nggak diajak ngomong, ya udahlah dimajakan gitu pak ya. Yang benar itu khotib ngomong dengan apa? Jamaah. Yang nggak boleh itu apa pak? Sesama jamaah ngomong dirinya sendiri gitu ya. Ketika kalian sedang khutbah kok ngomong kepada temennya ansyid hus ya, itu dianggap tidak mendengarkan khutbah. Apalagi ngomong sesama, gimana tadi sendalnya taruh mana? Sono, kemarin sudah saya hilang ya pak ya. Itu berarti ngomong dengan sesamanya. Kalau khotib ngomong dengan jamaah boleh nggak pak? Boleh. Berarti pak, jamaah ngomong dengan khotib boleh nggak pak? Boleh, tidak dilarang. Yang nggak boleh itu ketika sesama jamaah apa pak? Ngobrol, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau khotib dengan jamaah boleh. Jamaah dengan khotib boleh nggak pak? Boleh. Apa buktinya? Tadi dia jawab ya. Terus yang kedua pak, ketika Nabi khutbah ada orang datang pak, usul kepada Nabi, "Nabi, lama nih nggak hujan, tolong dong doa kepada Allah minta hujan." Itu Nabi nggak bilang gini, "Hus, lagi khutbah kok diajak ngobrol," nggak gitu pak. Makanya kemarin kan tempat kita jadi masalah gara-gara pak khotibnya di sini khutbah 30 menit belum selesai pak ya. Jamaahnya aduh lama nih gitu. Bapak boleh nggak pak? Pak khotib kelamaan boleh nggak pak? Boleh ya pak. Bapak ngirimin surat pak, "Pak khotib khutbahnya kelamaan," boleh nggak pak? Tidak dilarang pak. Ya karena apa? Komunikasi antar khotib dengan jamaah itu tidak dilarang. Yang dilarang itu apa? Sesama jamaah saling ngobrol, itu yang nggak boleh pak. Ya kalau jamaah dengan khotib boleh, khotib dengan jamaah boleh, nggak dilarang. Cuma mungkin kita kan nggak biasa pak ya. Tapi boleh nggak? Boleh. Khotib itu gini pak, jamaah yang dirahmati Allah, kalau khutbah lagi ada itu jangan ngantuk ya, itu boleh nggak pak? Wah ini khotibnya ini nyindir nih kan itu. Ini boleh-boleh saja ya, tetapi apa ya, mungkin nggak biasa saja, tetapi dulu boleh. Hanya saja begini, kalau pas lagi apa namanya khutbah ya, itu boleh sholat apa tahiyatul masjid. Bahkan nanti dalam hadis yang lain juga disebutkan, yang datang itu disebutkan namanya Sulaik wa al-Ghatafani. Di hari Jumat dia datang ke masjid, Nabi sedang apa berdiri di atas mimbar. Faqata Sulaik qabla ayyusalliya, dia duduk doang sebelum sholat padahal dia masuk masjid. Terus Nabi bilang gini, "Rokaatain, kamu rukuk 2 rakaat nggak?" Maksudnya dia sujud atau enggak, sholat atau tidak. Lah, kolak
kum farka'huma, ya udah kamu berdirilah lalu sholatlah tahiyatul masjid. Makanya ulama menyimpulkan gini, kalau Jumatannya di masjid berarti Pak ada tahiyatul masjid. Berarti kalau ada tahiyatul masjid, meskipun khatib sudah naik ke atas mimbar, meskipun sudah khutbah Pak, tetap sunnah tahiyatul masjid. Cuma lihat gini, kalau khatibnya kok sudah Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat gitu Pak ya, berarti Bapak tahiyatul masjid atau berdiri saja? Ya berdiri aja, karena Bapak datangnya telat, ya kan gitu ya. Tapi kalau baru awal-awal khatib lagi innal hamdalillah kan gitu ya. Kalau sholat tahiyat kok di masjid, sholat Jumatnya kok di masjid, tetap ada sholat tahiyatul masjid, tetapi jangan lama-lama. Dalam artian ya dibaca sewajarnya saja, Fatihah, kulhu atau Fatihah, al-kafirun dan kulhu itu sewajarnya saja, tetap sunnah, asalkan sholat Jumatnya di mana? Di masjid. Hanya saja kalau sholat Jumatnya tidak di masjid, maka tidak ada tahiyatul masjid. Emang boleh sholat tidak di masjid, Jumatan? Jumat itu Pak memang biasanya di masjid, tapi tidak ada syarat harus di masjid. Kayak kita nih kan tidak di masjid nih Pak nih, ya makanya Jumatannya sah karena dulu Nabi justru Pak ketika datang ke Madinah sholat Jumat pertama kali, waktu itu belum ada masjid. Kalau Jumatan boleh tidak di masjid, tapi kalau tahiyatul masjid syaratnya harus di masjid. Maka kalau Bapak Jumatan di sini, kalau khatib sudah berdiri di atas mimbar, tidak usah tahiyatul masjid, duduk saja boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kalau khatibnya belum naik ke atas mimbar, berarti Bapak boleh sholat apa saja. Apa saja itu maksudnya apa? Sholat sunnah mutlak, atau ketika belum zuhur Bapak sholat duha, atau Bapak sholat apa? Misalnya Pak sholat hajat, atau sholat setelah wudhu ya Pak ya, boleh nggak Pak? Boleh ya. Ketika khatib belum naik ke atas mimbar, ketika hari Jumat Bapak boleh sholat apapun. Kalau di sini misalnya Pak, Bapak sholat apa nih? Ya udahlah sholat setelah wudhu boleh. Kalau belum zuhur sholat duha boleh, atau sholat hajat, sholat istikharah, atau sholat sunnah mutlak pun boleh. Cuma gini, ya Allah aku pengen sholat Allahu Akbar, boleh nggak Pak? Boleh. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya ini boleh saja karena sholat Jumat kita tidak di masjid. Ya bedanya apa dengan di masjid? Kalau di masjid Pak kita sholat tahiyatul masjid, kalau tidak di masjid berarti tidak ada tahiyatul masjid. Meskipun sebelum khatib naik ke atas mimbar tetap boleh sholat apa saja, tetap hukumnya sunnah. Oke ya, ini kalau tahiyatul masjid. Dan ini nanti berpengaruh dalam bab apa? Ini udah jam 1 ya. Berpengaruh di dalam bab tentang ketika kita datang kok ternyata lagi azan, maka mending jawab azan dulu atau sholat dulu. Maka kita akan lihat dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama begini, kalau ternyata Pak kita itu berada di masjid dan azannya adalah azan sholat biasa, maka yang paling bagus adalah azannya dengerin dulu, jawab dulu, baru tahiyatul masjid. Contoh Pak, Bapak masuk masjid untuk sholat maghrib, ya berarti kan azannya dengerin dulu, setelah azan baru tahiyatul masjid boleh, langsung qobliyah boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah, dan sudah dianggap tahiyatul masjid karena setelah azan tidak ada khutbah. Cuma masalahnya gini, kalau pas azannya di hari Jumat dan sholatnya di masjid, kita dengerin azan dulu atau sholat dulu ya? Kita lihat, kalau azannya kok 2 kali dan Bapak datang di azan pertama, berarti setelah azan selesai Pak, itu orang pada sholat, tidak langsung khutbah kan gitu ya. Di beberapa masjid kan adanya 2 tuh Pak tuh. Kok Bapak datang di azan pertama, berarti bagusnya apa nih Pak nih? Dengerin azan dulu, baru setelah itu selesai azan apa? Sholat. Karena setelah sholat itu azan lagi ya. Cuma masalahnya gini, kalau ternyata masjidnya azannya cuma 1 kali, Bapak datang ke masjid ya dan lagi azan, berarti kan setelah azan kan nanti khotib langsung batu Pak tuh, karena adanya cuma sekali. Maka ulama beda pendapat.
Ada yang bilang dengerin azan dulu baru nanti sholat tahiyatul masjid, tapi jangan lama-lama meskipun khotib sudah khutbah, berarti dapat dua-duanya. Oke ya. Tapi ada yang bilang ya udah kalau bisa nggak usah dengerin adzan juga nggak apa-apa, nggak usah jawab adzan juga nggak apa-apa, langsung tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ketika adzannya selesai Pak, langsung suruh dengerin apa? Khutbah. Tapi kalau Bapak pilih ya berdiri dulu, kemudian dengerin adzan dulu, kemudian sholatnya nggak usah lama tapi agak cepat begitu Pak, itu juga bagus ya, itu juga nggak apa-apa, karena awal-awal khutbahnya biasanya baru muqaddimah, baru alhamdulillah, baru sholawat kan gitu Pak ya, maka bagus. Tetapi kalau Bapak kok sholatnya di sini Pak, kok khotib sudah naik ke atas mimbar dan sudah khutbah, maka Bapak duduk saja. Tapi kalau ternyata sudah azan, ya udah Bapak duduk dengerin azan juga lebih bagus tanpa tahiyatul masjid, karena sholatnya tidak di masjid. Kira-kira bisa difahami ya Pak ya, insya Allah ya. Oke. Dan karena sudah jam 1 lebih, mungkin belum semua saya sampaikan ya. Kira-kira dari yang tadi saya sampaikan atau yang lain ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Dari yang tadi saya sampaikan kira-kira ada atau tidak ya? Ini tentang terakhir nih, kalau Bapak kok tidak sempat tahiyatul masjid, misalnya gini, lagi ada kajian ya Pak ya, gini ya, dan ternyata tempatnya sempit, nggak begitu banyak, atau Bapak masuk masjid kok dalam keadaan tidak suci, karena misalnya Bapak tadi kentut gitu ya, kok Bapak masuk masjid, maka kalaupun tidak tahiyatul masjid ya itu nggak apa-apa, nggak dosa, karena tahiyatul masjid tidak wajib. Tetapi Pak ulama menyebutkan kalau bisa jangan langsung duduk, atau kalaupun duduk Pak itu boleh saja tapi diganti dengan zikir. Zikirnya itu baqiyatus sholihah atau al-baqiyatus sholihah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau misalnya Bapak masuk masjid tapi kebetulan tidak dalam keadaan suci, ya maka diganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau bisa 3 kali, terus terakhir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini juga dianggap sebagai penghormatan kepada pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ternyata tidak tahiyatul masjid. Wah, ternyata sudah dimatiin, berarti sudah selesai nih waktunya ya. Sudah di timer nih, ini canggih nih ya mengurus masjid. Ya nih. Kalau bisa kalau pas khutbah gitu Pak, kalau kelamaan tuh di timer aja ya Pak ya. Nanti khotibnya bilang, Pak Ustadz ini sound sistemnya ini timernya 20 menit ya Pak Ustadz. Nanti kalau Ustadz kelebihan nanti langsung otomatis mati gitu ya. Kalau bisa langsung otomatis iqomah biarin kelamaan ya. Tapi ini nggak gara-gara di timer kan, nggak ya. Oke. Tapi yang jelas kita sebagai seorang muslim, karena ya masjid itu dianggap tempat ibadah, setidaknya ada adabnya ya, ada adab bagaimana kita harus di masjid. Ini salah satunya. Tapi kalau Bapak kok ke Masjidil Haram, nanti tahiyatul masjidnya itu bukan dengan sholat Pak, tapi dengan apa? Tawaf kalau di Masjidil Haram ya. Tapi kalau di masjid yang lain, tahiyatul masjidnya dengan sholat 2 rakaat. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Cukup? Cukup ya Pak? Kalau cukup berarti kita akhiri dulu dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.